Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Lu Ming melangkah ke panggung pertempuran. Duan Gang, seperti menara besi, berdiri di depan Lu Ming. Saat ini, wajah Duan Gang sedikit bermartabat. Sekarang, dia tidak lagi berani meremehkan Lu Ming, dia tahu bahwa dia harus bertarung dengan seluruh kekuatannya, jika tidak dia akan dikalahkan oleh Lu Ming. Saudara muda Lu, tolong. Keduanya mengepalkan tangan, ledakan. Kemudian, Duan Gang menginjak tanah dengan keras, tubuhnya yang tinggi seperti kereta, bergegas menuju Lu Ming dengan angkuh. Duan Gang adalah petarung jarak dekat yang kuat, jadi dia harus mendekat. Gang Huo Gunju Smashing Armor. Begitu dia bergerak, Lu Ming menggunakan jurus menghancurkan baju besi. Jurus ini memiliki daya tembus yang sangat kuat, kedua setelah jurus terakhir, hancurkan, perisai kura-kura misterius. Tanpa ragu, Duan Gang menunjukkan seni bela diri defensifnya, dan 5 perisai berbentuk cangkang kura-kura muncul. Tombak itu menembus salah satu perisai, dan itu benar-benar membuat suara benturan emas dan besi. Lu Ming merasa tombak itu telah ditusuk di atas gunung besi, dan tombak itu ditekuk menjadi bentuk busur. Lu Ming menggunakan elastisitas tombak untuk melayang ke belakang. Sungguh pertahanan yang kuat, Lu Ming memuji di dalam hatinya. Sedikit yang mereka tahu, kejutan di hati Duan Gang lebih kuat darinya. Dia hanya merasa bahwa dia akan menembus pertahanan dengan tombak Lu Ming. Apakah ini jurus unik Lu Ming? Jika tidak, itu terlalu kuat, bahkan lebih kuat dari serangan Bu Xingkai. Duan Gang berpikir dengan kaget, tetapi tubuhnya tidak berhenti, dan dia terus bergegas menuju Lu Ming. Tangannya seperti cakar elang, dan dia meraih lebih dari selusin cakar tajam berturut-turut. Tarian api, Lu Ming mengguncang tombaknya, dan sekuntum bunga api muncul, mengalahkan cakar Duan Gang. Setelah itu, lebih dari selusin bunga api berjatuhan di perisai Duan Gang, menyebabkan riak kecil. Tanah longsor. Memanfaatkan momentum tersebut, Lu Ming melompat dan melemparkan tombaknya ke arah Duan Gang. Ledakan. Tombak mengenai perisai Duan Gang, mengirimkan getaran yang kuat. Kulit Duan Gang berubah drastis, dan tubuhnya mundur dengan kuat, mengambil 5 atau 6 langkah berturut-turut sebelum dia berdiri diam. Mundur, Duan Gang mundur, sangat kuat. Aku merasa serangan Lu Ming lebih kuat daripada saat dia bertarung melawan Ling Kong kemarin. Ya, apakah dia menyembunyikan kekuatannya kemarin? Luar biasa. Di tribun, Ling Kong ada cahaya mengerikan di matanya, dan dia berbisik, orang ini, keterampilan bela diri kemarin jelas berada di tingkat keempat, dan hari ini dia telah mencapai tingkat kelima. Mungkinkah dia menerobos tadi malam? Apakah tidak mungkin? Lan Yue, Duan Gang setelah mundur, Lu Ming kemudian melepaskan serangan dengan jangkauan terbesar, menangkap bulan. Setengah bulan terbentuk dan menghantam perisai tubuh Duan Gang dengan keras. Menabrak, Duan Gang mundur lagi, mengejar listrik. Kemudian, senjata manusia itu bergabung menjadi satu, secepat kilat, dan tiba dalam sekejap. Tembakan ini membuat perisai Duan Gang bergetar lagi. Ah! Teriak Duan Gang, meninju beberapa kali berturut-turut, bergegas menuju Lu Ming, dan berteriak, "Lu Ming, kamu memiliki keterampilan yang unik, jadi gunakan secepat mungkin, itu tidak akan merusak pertahananku ya." Di awal kompetisi, dia ditekan dan dipukuli oleh Lu Ming, dan dia benar-benar dirugikan. Dalam hal ini, dia sama sekali tidak bisa mendekati Lu Ming, dan tidak mungkin menang. Jika dia mau kalah, dia mungkin juga kalah. Oke, kalau begitu sesuai keinginanmu. Hancurkan. Semua Zenki di tubuh Lu Ming melonjak, bergegas menuju tombak dengan cepat, dan semua berkumpul di ujung tombak. Memanggil, seperti sambaran petir, tombak terbang melintasi langit, dan sekali lagi menembus perisai Duan Gang. Ledakan. Dalam sekejap, Zenki di ujung tombak meletus seperti gunung berapi yang terakumulasi selama ribuan tahun, dengan kekuatan penghancur yang dahsyat dan mencengangkan. Pelindung tubuh Duan Gang retak, lalu meledak dengan satu sentuhan. Kemudian Duan Gang menjerit, dan tubuhnya terbang jauh, berlumuran darah. Panggilan. Setelah Duan Gang terbang keluar, semua murid akademi keempat menghela nafas panjang. Lu Ming menang, dia masuk 5 besar, dia sudah stabil.
Aku tidak tahu siapa yang lebih kuat, dia atau Bu Xingkai, sepertinya itu Lu Ming. Di daerah Baihuyuan, semua anggota keluarga Duanmu terlihat sangat jelek, dan Lu Yao dan Lu Yunxiong, apalagi, hendak menggertakkan giginya. Tapi di daerah Suzakuyuan, ada sorakan yang menggemparkan. Karena dengan Lu Ming mengalahkan Duan Gang, dalam kompetisi besar ini, Akademi Suzaku tidak akan berada di bawah apapun yang terjadi. Di atas panggung, Duan Gang bangkit dan berkata dengan senyum masam, adik laki-laki Lu Ming benar-benar kuat, saya yakin akan kekalahan, tubuh fisiknya sangat kuat, dan dia tidak terluka parah, dan dia akan segera pulih. Kakak Duan, sama-sama, Lu Ming berkata sambil tersenyum. Kali ini, Lu Ming menang. Babak kedua sudah berakhir, dan babak ketiga akan diadakan nanti. Wasit mengumumkan, sebentar lagi, babak ketiga akan dimulai. Di babak ini, lawan Lu Ming adalah Duan Muchen. Tidak ada ketegangan antara Lu Ming dan Duan Muchen. Lu Ming menekan Duan Muchen sepanjang jalan, dan memenangkan kemenangan dengan selusin gerakan. Adapun yang lainnya, siapapun yang bertemu Zhang Muyun dan Duan Muyun yang langsung kebobolan. Karena tidak perlu berkelahi, lebih baik menyimpan kekuatan mereka untuk pertandingan berikutnya. Di babak keempat, Lu Ming menang melawan Dong Che tanpa ragu. Di babak ini, Ling Kong menghadapi Bu Xingkai. Pertarungan antara keduanya sangat sengit, dan mereka bertarung ratusan jurus. Pada akhirnya, Bu Xingkai lebih baik dan mengalahkan Ling Kong. Di babak kelima, Lu Ming berhadapan dengan Bu Xingkai. Pertandingan ini membuat penonton heboh, karena pertandingan ini bisa dikatakan sebagai pertarungan memperebutkan tempat ketiga. Jika Lu Ming menang, maka hampir tidak ada masalah bagi Lu Ming untuk merebut tempat ketiga. Jika Bu Xingkai menang, maka tempat ketiga adalah Bu Xingkai. Dan keduanya menggunakan senjata yang lebih masuk akal. Di platform pertempuran, keduanya berdiri saling berhadapan, masing-masing memegang tombak panjang di tangan mereka. Lu Ming, kamu dan aku akan memutuskan hasilnya dengan satu gerakan, bagaimana? Bu Xingkai berkata dengan suara yang dalam. Oke, itu yang aku inginkan. Lu Ming tersenyum. Satu tembakan menentukan hasilnya. Semua orang di lapangan terkejut sesaat, dan kemudian menonton dengan lebih bersemangat. Tembakan untuk menentukan hasil lebih berbahaya, tetapi juga lebih mengasyikkan. Ledakan, ledakan, aura yang kuat tiba-tiba meletus dari keduanya, dan aura itu berpotongan, dan keduanya keluar bersamaan. Bor naga racun, hancurkan. Keduanya melakukan trik mereka hampir bersamaan. Kedua bayangan senjata itu langsung memotong kekosongan dan bertabrakan bersama. Seperti dua bintang bertabrakan, di panggung pertempuran, dengan titik temu kedua tombak sebagai intinya, dua warna muncul. Yang satu berwarna merah menyala dan yang lainnya berwarna hitam, kedua warna itu berbeda dan tidak saling mengalah. Namun kebuntuan hanya berlangsung sesaat, tiba-tiba, sisi merah menyala, seperti gunung berapi yang meletus, memuntahkan energi yang kuat, langsung menekan sisi hitam. Menabrak, sesosok terbang dari kejauhan dan jatuh dengan keras ke tanah, tidak diragukan lagi itu adalah Bu Xingkai. Bu Xingkai kalah, dan lukanya jauh lebih serius daripada Duan Gang sebelumnya. Menabrak, Dekan Akademi Macan Putih menamparkan kursinya dengan keras, wajahnya muram. Dekan Akademi Suzaku tertawa terbahak-bahak. Lu Ming menang, wasit mengumumkan. Lu Ming ketiga, tidak ada ketegangan. Ya Tuhan, bukankah Lu Ming memecahkan rekor Feng Wuji, itu terlalu menakutkan. Seorang jenius yang lebih kuat dari kakak senior Feng Wuji telah bangkit. Sulit dikatakan, menjadi kuat sekarang bukan berarti menjadi kuat di masa depan, akan ada lebih banyak kesulitan di masa depan. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya next di episode berikutnya ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.